Balik lagi dengan saya, Mas Bay. Kali ini Mas Bay akan membahas atau mereview tentang kopi luwak ya. Karena kopi luwak ini kan salah satu kopi termahal dan sebagai identitas kopi yang ada di Indonesia ya. Nah, kali ini Mas Bay udah beli kopinya. Belinya itu ada di Saka Coffee Roastery. Nah, ini kopinya ya. Ini Mas Bay udah beli baru ya. Ini roast datnya 6 Februari ya, sampai 16 Februari 2026. Jadi masih cukup lama ya, masih ada setahun lagi lah. Ini sebagai beli yang 200 gram ya, beli yang 200 gram. Nah, sedikit mengulas dulu ya. Jadi eh, ini kopinya itu ada di ketinggian 1600 mASL. Prosesnya itu dari fermentasi luwak liar ya. Nah, terus ini daerahnya dari Gayo Aceh ya. Flavor notes-nya itu ada orange zest, brown sugar, sama dark coklat. Jadi ini yang dimakan sama luwaknya itu kopi Arabica ya, dari Gayo. Nah, ini kopi luwak liar ya. Iya, seperti itu ya. Ini ada kue kopi luwak ya, tapi ini mungkin ini untuk bahasa untuk orang yang bukan Indonesia ya. Mungkin ini udah sampai ke luar negeri ya, makanya tulisannya tuh bahasa Inggris. Nah, sekarang mari kita buka ya, apa aja yang ada di dalam packaging Saka Coffee Roastery. Jadi saya lebih suka kopi yang memang packagingnya itu ada dusnya seperti ini ya. Biasanya kan ada yang cuma plastik aja gitu. Nah, ini plastik, ada dusnya, terus plastiknya ada di dalam. Jadi kalau kita beli di Saka itu ada stikernya. Kemarin saya dapat stiker. Aduh, ini perekatnya cukup solid ya. Nih, dibuka. Ini apa namanya? Desain ininya, produknya premium banget ya, keren gitu. Apa namanya, kayak apa, ada corak-corak goldnya gitu ya, kayak corak batik gitu. Nah, ini ada gambar luwaknya ya. Nah, ini seperti yang ada di belakang ini, white cold kopi luwak. Nah, ini tulisannya juga bahasa Inggris juga. Nah, ini mungkin untuk ditempelkan di wadah kopi atau di botol gitu ya. Ini ada stikernya lagi di dalamnya. Ini ya. Oke, kita taruh sini ya sebagai. Nah, ini kopinya ya. Ini ada tempelannya seperti yang ada di stiker tadi ya. Ini mungkin nanti bisa kita tempelkan di botol buat wadah kopi. Ini mari kita buka ya. Ini udah roastingan ya. Roastingannya itu ini medium roast ya. Karena emang cocoknya itu buat dibikin pour over atau V60 seperti itu ya.
Nah, sekarang kita coba ya menggunakan V60 ya. V60 kita siapkan dulu alat-alatnya. Siapkan dulu grindernya. Kita biasa pakai Slim 3 ya. Sudah di setting medium. Lalu gelasnya. Lalu drippernya ya. Kali ini Mas Bay mau menggunakan origami ya. Pakai origami. Udah. Oh, sambil kita panaskan air ya. Kita panaskan. Aduh, ininya basah tadi kena air ya. Kita dosnya itu 15 gram ya. 15 gram kopi. Ya 15 ya. Ini udah saya atur dengan 15 klik ya. Medium untuk pour over atau V60. Oke. Airnya udah 90 derajat. Udah. Kita teret lagi. Oke. Nah, kita basahin dulu ya paper filternya. Oke. Kita taruh dulu.
Baunya harum ya, enak. Oke, ini ya. Nah, jadi Mas Bay itu akan bikin sampai 225 air ya. Jadi 50 blooming terus 30 second itu 50 mili air setiap 30-nya sampai di 225 terus eh, menitnya itu sampai 2 menit 30 detik. Oke, kita tar, kita blooming sampai 50. Oke, tunggu sampai 30 detik baru kita tuang lagi 50 air. Oke, tuang lagi. Baunya udah cium ya. Aroma-aroma fermentasi dari luwak. Oke, kita tuang lagi sampai habis ya 225. Ntar tunggu. Tanya tinggal 25 air aja. Oke, tuang lagi. Oke, sampai 25. Tunggu sampai 2 menit 30 detik. Biasanya baru saya angkat drippernya. Baunya seger. Oke, ini ya. Be like ya. Oke, kopinya udah jadi. Sekarang waktunya kita coba ya. Seperti apa rasanya menurut lidah saya. Nah, sedikit cerita ini saya tegaskan lagi nih kopi
difermentasi langsung dari luak liar ya. Jadi proses fermentasinya itu dalam perut luak, lalu kotorannya keluar, itu terdapat nanti kayak enzim dan sebagainya dari fermentasi di dalam perut luak itu. Jadi luak ini makannya itu langsung cherry sama sama bijinya itu ditelan, tapi nanti pas keluar itu hanya gumpalan-gumpalan biji kopinya. Nah, setelah itu baru dipanen sama petaninya, lalu dibersihkan, lalu seperti biasa dibersihkan seperti kopi pada umumnya, lalu masuk tahap roasting. Nah, ini roastingannya itu medium. Nah, ini kopinya itu light juga ya. Ini nggak terlalu pekat gitu ya warnanya. Jadi light. Coba kita icip. Masih panas ya. Biasanya kalau masih panas ini test note-nya itu belum keluar gitu. Ini bodinya nggak terlalu tebal ya. Terus cuma dikit kental aja gitu. Pas di lidah itu agak kental gitu. Ini karena mungkin masih panas kali ya. Jadi asamnya itu nggak terlalu asam sih, malah lebih ke pahit dikit lah, pahit dikit. Ke di coklat sih mungkin ya. Jadi ini lebih ke coklat brown sugar ya. Yang Mas Bay rasain sih itu. Brown sugar sih. Kalau di notes-nya itu sebenarnya ada orange zest-nya ya. Mungkin orange zest-nya itu agak dikit ya, belum terlalu nemu. Tapi brown sugar sama coklatnya ini lebih terasa sih. Ini cocok juga nih. Menurut saya ini cocok juga buat espresso juga. Soalnya ini lebih coklat sama brown sugar ya rasanya. Unik sih. Sebenarnya ada yang beda apa ya? Cuman lupa namanya rasanya nih. Ada yang beda. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Yang udah pernah nyoba gitu. Jadi jika kalian penasaran dengan kopi ini, nanti akan Mas Bay cantumkan di deskripsi ya. Mas Bay beli di online shop, online shopnya dari tokonya Saka. Nanti kalian bisa cek sendiri. Mantap sih. Cocok buat ngopi sambil nyemil ya.
Jadi karena apa namanya, difermentasi langsung enzimnya ini, kalau saya baca-baca sih emang apa namanya, kafeinnya itu nggak terlalu banyak ya, jadi aman dikonsumsi buat orang yang ibaratnya punya asam lambung gitu. Mungkin itu aja review dari Mas Bay. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ini menurut lidah Mas Bay sendiri ya, yang Mas Bay rasakan. Tapi ini asli enak juga kopinya, cocok buat santai sambil nyemil. Rasanya ada coklat sama brown sugarnya juga. Bisa juga buat espresso ya. Ini itu aja. Sampai ketemu di review kopi selanjutnya. Ya, sampai jumpa kembali. Hari